Soal PPDB untuk tahun ini saya tahu dari WhatsApp grup. Dari sekolahan, sosialisasi di sekolahan juga. Infonya dari saudara saya. Dibanding tahun lalu, lebih bagus sekarang karena orang tua murid terinfokan mengenai bagaimana perhitungan sidanira dan lain-lainnya. Kalau menurut saya sih udah cukup sih, bagus. Untuk sementara cukup bagus sih, karena nggak ada kendala selama ini. Hai, masih di Pop News nih, masih bersama Marta dan juga Iyok. Bro and sis, bagi yang masih bersekolah, kalian tentu tahu dong kalau sebentar lagi akan memasuki tahun ajaran baru. Nah, di tahun ini pendaftaran untuk masuk sekolah negeri baik tingkat dasar, menengah pertama maupun atas, ini sudah mulai dibuka nih Bro and sis. Namanya penerimaan peserta didik baru atau PPDB 2022. Pelaksanaannya sendiri diserahkan di masing-masing provinsi dan tanpa dipungut biaya alias gratis. Untuk di DKI Jakarta sendiri, PPDB 2022 dilakukan secara online. Alurnya terdiri dari 5 tahap, yaitu pengumuman, pendaftaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, dan lapor diri. Adapun jalur yang dibuka pada PPDB DKI Jakarta 2022 yaitu jalur prestasi, afirmasi, zonasi, perpindahan tugas orang tua atau PTO, serta jalur PPDB bersama yang dikhususkan untuk SMA dan SMK. Jadi, gimana Bro and Sis? Udah jelas belum? Kalau masih belum jelas, yuk kita tanya-tanya aja langsung dengan Ibu Nahdiana yang merupakan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Jadi saya selalu mengatakan bahwa kita menyelenggarakannya itu pasti selaras dengan Permendikbud nomor 1 tahun 2021, di mana jalur apa saja sih yang ada atau yang kita selenggarakan. Di Jakarta ini kita mengambil dalam jalur ini ada yang namanya jalur prestasi. Jalur prestasi ini seperti sebelumnya, ini untuk mengapresiasi, memberikan apresiasi kepada anak-anak yang telah menunjukkan prestasi akademis maupun non-akademis. Lalu berikutnya ada jalur afirmasi. Jalur afirmasi ini diperuntukkan untuk memberikan kesempatan yang lebih besar lagi kepada anak-anak yang berasal dari kelompok rentan atau keluarga yang secara sosial ekonomi tidak mampu untuk mendapatkan akses layanan pendidikan. Yang ketiga adalah jalur zonasi. Jalur zonasi ini sesuai dengan amanah Permendikbud juga, ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagi anak-anak yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan dengan prinsip-prinsip mendekatkan domisili anak dengan lingkungan sekolah. Untuk Jakarta, ini ada hal yang perlu diperhatikan mungkin berbeda dengan daerah lain adalah sebaran sekolah itu sendiri. Karena sebaran sekolah yang di setiap kelurahannya juga tidak merata, lalu data sebaran domisili calon peserta didik baru, dan kapasitas daya tampung sekolah. Nah, untuk zonasi sekolah tahun 2022 ini, diatur dalam keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 440 tahun 2022 tentang daftar zona sekolah untuk PPDB tahun pelajaran 2022 dan 2023. Berikutnya adalah jalur perpindahan tugas orang tua dan anak guru. Jalur PTO dan anak guru ini diperuntukkan untuk memberikan kesempatan untuk anak-anak yang berasal dari keluarga yang orang tuanya pindah tugas, dan bagi anak guru yang ingin bersekolah di mana tempat orang tuanya bertugas. Untuk Jakarta ini melakukan PPDB bersama memang amanah dari Permendikbud nomor 1 tahun 2021 ini, namun di Jakarta PPDB bersama ini bukan sekedar waktu yang bersamaan mendaftarnya, tetapi diperuntukkan untuk meningkatkan daya tampung yang terbatas dari sekolah negeri melalui pelibatan sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat atau swasta dalam hal ini.
serta memperluas akses layanan pendidikan dengan melibatkan sekolah swasta. PPDB bersama ini dikhususkan bagi calon peserta didik baru penerima KJP Plus sekaligus penerima program Indonesia Pintar yang dapat memilih sekolah di sekolah SMA swasta dan SMK swasta yang telah melakukan kerjasama dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Yang pertama melaksanakan aktivasi token itu sendiri, karena dalam aktivasi token ini CPDB melakukan langkah-langkah yang bisa diakses di dalam laman http://ppdb.jakarta.go.id untuk melakukan aktivasi akun dengan cara klik jalur yang dipilih. Yang kedua adalah pemilihan sekolah. Dalam pemilihan sekolah, CPDB juga melakukan langkah-langkah. Ini juga bisa mengakses di laman yang tadi saya sebutkan di ppdb.jakarta.go.id. Melakukan login dengan cara input nomor peserta dan password. Yang ketiga, memilih sekolah tujuan. Yang keempat, mencetak tanda bukti pemilihan sekolah tujuan. Lalu memantau hasil seleksinya bisa dipantau. Karena memang ini real time, bisa dipantau hasil seleksi calon peserta didik baru. Kami sangat menyadari bahwa di Jakarta ini keberagamannya juga sangat tinggi. Jadi ketika kita melakukan PPDB online, pasti ada beberapa warga atau masyarakat yang tidak bisa melakukan tadi pendaftaran secara online, katakanlah punya keterbatasan tadi ya, kalau dikatakan tadi gaptek. Jadi kami mempunyai posko baik secara daring tadi untuk menjadi call center, help desk, atau secara luring, atau secara kami membuka posko. Jadi posko kami mulai dari sekolah, jadi masyarakat bisa mendatangi sekolah-sekolah kami yang terdekat di dalam lingkungan rumahnya. Walaupun katakan dekatnya dengan sekolah, katakan sekolah dasar. Tetapi tidak mau mendaftar ke sekolah dasar itu ke SMP dan lain itu sudah bisa dengan sekolah-sekolah terdekat. Yang kedua, di level wilayah. Kami membuka beberapa titik untuk level wilayah, untuk posko yang bisa didatangi masyarakat untuk membantu masyarakat melakukan pendaftaran. Barangkali juga masyarakat ada yang lebih dekat ke kantor Dinas Pendidikan di Gatot Subroto. Di sini kami juga membuka layanan yang namanya help desk yang setiap hari sesuai dengan jam kerja kami buka, dan juga ada call center yang bisa dihubungi masyarakat untuk memandu bagaimana caranya melakukan pendaftaran secara daring seperti ini. Nah, itu dia penjelasan dari Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Ibu Nahdiana. Cukup jelas ya. Semoga saja proses PPDB 2022 ini berjalan lancar ya Bro and Sis. Jadi buat para Bro and Sis yang hendak mendaftar, tetap semangat ya mempersiapkan dokumen dan pilihan sekolahnya. Kalau ada kesulitan ataupun kendala, bisa menghubungi hotline yang tersedia. Atau Bro and Sis bisa mendatangi posko-posko PPDB terdekat ya.